Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 210602193. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 11 yang berjudul yaitu mengelola perusahaan bisnis. Sebelum kita lebih lanjut lagi, di sini ada yang namanya mengenali perusahaan bisnis, yaitu perusahaan adalah suatu organisasi yang diberikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Yaitu di sini kita lanjut lagi ada jenis-jenis perusahaan bisnis, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu adalah berdasarkan bentuk badan perusahaan. Itu dibagi menjadi 2, perusahaan perseorangan dan perusahaan terbatas. Yang kedua berdasarkan kepemilikannya, yaitu dibagi 3. Yang pertama perusahaan negara, yang kedua perusahaan swasta dan perusahaan operasi. Yang ketiga berdasarkan kegiatan bisnisnya, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan ekstraktif, yang ketiga perusahaan agraris. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada elemen-elemen dalam sistem bisnis, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama modal. Sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Yang kedua, bahan-bahan, yaitu faktor produksi yang diperlukan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, yaitu sumber daya manusia, yaitu kualitas SDM, yakni memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. Yang keempat, keterampilan manajemen, yaitu sistem manajemen yang dijalan perusahaan negara berdasarkan prosedur data dan kata kerja manajemen. Oke, baik, kita lanjut lagi, yaitu di sini ada perhitungan dalam perusahaan. Itu dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya tetap rata-rata. Yang ketiga, biaya variabel. Yang keempat, biaya variabel rata-rata. Yang kelima, total biaya. Yang keenam, biaya rata-rata. Yang ketujuh, harga pokok produksi. Yang kedelapan, profit atau laba atau keuntungan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Yaitu yang pertama, penetapan sasaran bisnis. Penetapan sasarannya itu A. Memberikan arah dan panduan bagi manajer di semua tingkatan. B. Membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. C. Membantu menetapkan budaya korporasi. D. Membantu manajer menilai kinerjanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada tujuan penetapan sasaran, yaitu yang pertama, dapat memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkat. Yang kedua, dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, sasaran membantu membangun budaya perusahaan. Yang keempat, membantu manajer menilai kinerjanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada macam-macam sasaran, yaitu yang pertama, sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Yang kedua, sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Yang ketiga, sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada merumuskan strategi, yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya ini melibatkan mengidentifikasi cara untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas dan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, perbedaan strategi bersaing adalah tentang menjadi berbeda. Sebuah perusahaan mungkin menawarkan produk atau layanan unik yang dianggap lebih unggul oleh pelanggan dalam perlombaan untuk tetap berada di depan para pesaing. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menargetkan segmen pelanggan atau ceruk pasar tertentu.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita bisa lihat ada langkah-langkah dalam proses mewujudkan strategi, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, visi dan misi. Yang kedua, proses pengumpulan dan analisis informasi. Yang ketiga, merancang strategi. Yang keempat, menjalankan strategi. Yang kelima, evaluasi. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya jenis-jenis strategi. Yaitu yang pertama, strategi perusahaan atau corporate strategy, yaitu bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi persaingan, yaitu yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk, berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Oke, yang ketiga, strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Pada Amex, setiap unit bisnis memiliki otonomi besar dalam memutuskan cara menggunakan situs web tunggal tempat perusahaan menempatkan keseluruhan tentang layanannya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, sekian dari saya. Cuma hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.